warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tintan Rahayu dari sebelah TJ 1. Saya sebagai presenter. Saya Nabila dari kelas 11 TJKT 1. Tugas saya sebagai pencari informasi. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Hasana dari 11 TJKT 1. Saya sebagai editor. Suhoki adalah merupakan keturunan Tionghoa yang lahir pada 17 Desember 1942. Ia adalah putra dari Solipit atau dikenal dengan nama Salam Putrawan, seorang nobelis, dan ibundanya bernama Nio Hoan. Dalam biografi Suhoki diketahui bahwa ia adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Suhoki merupakan adik dari Suhoktiji yang juga dikenal dengan nama Arif Budiman. Sejak masih sekolah, Suhoki dan Suhokjin sudah sering mengunjungi perpustakaan umum dan beberapa taman bacaan di pinggir-pinggir jalan di daerah Jakarta. Menurut seseorang peneliti, sejak masih sekolah dasar, Suhoki bahkan sudah membaca karya-karya sastra yang serius, seperti karya Pramudia Anantatur. Mungkin karena ayahnya juga seorang penulis, sehingga tak heran jika dia begitu dekat dengan sastra. Sudah lulus SD, kakak beradik itu memilih sekolah yang berbeda. Suhokjin atau Arif Budiman memilih masuk Kanisius, sementara Suhokjin memilih sekolah di sekolah menengah pertama Strada di daerah Gambir. Konon, ketika duduk di bangku ini, ia mendapatkan salinan kumpulan cerpen Pramudia, cerita dari Flora. Pada waktu kelas 2 di sekolah menengah ini, prestasi Suhoki buruk, bahkan ia harus mengharuskan. Konon, ketika duduk di bangku ini, ia mendapatkan salinan kumpulan cerpen Pramudia, cerita dari Flora. Pada waktu kelas 2 di sekolah menengah ini, prestasi Suhoki buruk, bahkan ia diharuskan untuk mengulang. Tapi, apa reaksi Suhoki? Ia tidak mau mengulang. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Akhirnya, ia lebih memilih pindah sekolah daripada harus duduk lebih lama di bangku sekolah. Sebuah sekolah Kristen Protestan mengizinkan ia masuk ke kelas 3 tanpa mengulang. Selepas dari SMP, ia berhasil masuk ke sekolah menengah atas, Kanisius, jurusan sastra. Sedangkan kakaknya, Suhokjin, sudah melanjutkan di sekolah yang sama, tetapi lain jurusan, yakni ilmu alam. Selama di SMA, inilah minat Suhoki pada sastra semakin mendalam, dan sekaligus dia mulai tertarik pada ilmu sejarah. Selain itu, kesadaran berpolitiknya mulai bangkit. Dari sinilah awal pencatatan perjalanannya yang menarik itu, tulisan yang tajam dan penuh kritik. Ada hal baik yang diukur selama menempuh pendidikan di SMA. Suhoki dan sang kakak berhasil lulus dengan nilai tinggi. Kemudian kakak beradik ini melanjutkan ke Universitas Indonesia. Suhoki memilih ke Fakultas Sastra jurusan Sejarah, sedangkan Suhokjin masuk ke Fakultas Psikologi. Di masa kuliah ini, Suhoki menjadi aktivis kemahasiswaan. Ketika kuliah di UI, ia banyak mengkritisi kebijakan Presiden Insinyur Soekarno. Selain itu, ia juga banyak mengkritisi mengenai Partai Pemerintah Indonesia yang kala itu sama berkembang di Indonesia. Banyak yang meyakini gerakan UI merupakan besar terhadap tumbangnya Soekarno dan termasuk orang pertama yang menitik tajam rezim Orde Baru. Hal ini terlihat dari tulisan-tulisannya mengenai pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI pasca G30S PKI pecah. Ia menulis artikel di sekitar peristiwa pembunuhan besar-besaran di Pulau Bali yang kemudian diterbitkan oleh mahasiswa Indonesia Jawa Barat pada bulan Desember 1967. Dalam pemikiran Suhoki yang mengkritisi cara-cara pemerintah Orde Baru yang menindak anggota dan simpatisan PKI dengan cara-cara di luar kemanusiaan. Ji sangat kecewa dengan sikap teman-teman seangkatannya yang di era demonstrasi tahun 66 mengkritik dan mengutuk para pejabat pemerintah. Kemudian selepas mereka lulus berpihak ke sana dan lupa dengan visi dan misi perjuangan angkatan 66. Suhoki memang bersikap oposisi dan sulit untuk diajak kompromi dengan oposisinya. Suhoki diketahui merupakan salah
berencana menaklukkan Gunung Semeru yang tingginya 3.676 meter sewaktu Mapala menjadi kandanaan. Banyak yang bertanya kenapa naik gunung, dan dia berkata kepada teman-temannya, "Kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang dipercaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya, dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dan sehat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung." Tanggal 8 Desember, sebelum Gigi berangkat sempat menuliskan catatannya. "Saya tak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Setelah saya mendengar kematian Kiam Wong dari akhir hari Minggu yang lalu, saya juga punya perasaan untuk selalu ingat pada kematian saya. Saya ingin ngobrol-ngobrol pamit sebelum ke Gunung Semeru dengan Maria, Rina, dan juga ingin membuat acara yang intim dengan Sunarti. Saya kira ini adalah pengaruh atas kematian Kiam Won yang begitu aneh dan begitu cepat. Hoki meninggal di Gunung Semeru tahun 1969, tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Penyebab kematian Suhoki akibat menghirup asap beracun di gunung tersebut. Dia meninggal bersama rekannya Idlan Davantari Lubis. Selanjutnya, catatan selama ke Gunung Semeru lenyap bersamaan dengan meninggalnya Gi di puncak gunung tersebut. Pada tanggal 24 Desember 1969, Gi dimakamkan di pemakaman Mantep Pulau. Namun 2 hari kemudian dipindahkan ke penguburan Koper Tanah Abang. Tahun 1975, Ali diselidiki membongkar penguburan Koper sehingga harus dipindahkan lagi. Namun keluarganya menolak dan teman-temannya. Tahun 1975, Ali selidiki membongkar penguburan Koper sehingga harus dipindahkan lagi. Namun keluarganya menolak dan teman-temannya sempat ingat bahwa jika dia meninggal, sebaiknya mayatnya dibakar dan abunya disebarkan di gunung. Dengan pertimbangan tersebut, akhirnya tulang belulang Gi dikremasi dan abunya disebar di puncak gunung Pangrango.